Sebelum menonton pembahasannya, kakak ingin mengingatkan kepada adik-adik untuk tidak di-skip iklannya ya. Karena dari iklan ini kakak mendapatkan penghasilan. Terima kasih kakak ucapkan atas pengertian adik-adik. Selamat menonton. Nomor 21. Mengapa cat dapat menempel pada tembok? Jawabannya adalah karena adesi molekul-molekul cat dengan molekul-molekul tembok. 22. Meniskus air dalam tabung kaca berbentuk cekung dan meniskus raksa dalam tabung kaca berbentuk cembung. Apa penyebab terjadinya kedua peristiwa ini? Jawab, pada raksa gitu. Pada raksa, kohesi lebih besar daripada adesi. Sedangkan pada air, kohesi lebih kecil daripada adesi. 23. Apa yang dimaksud dengan sudut kontak? Jawab, sudut kontak adalah sudut yang dibentuk oleh bidang permukaan cair dengan dinding tabung yang saling bersentuhan. Nomor 24. Mungkinkah sudut kontak besarnya 90 derajat? Jelaskan. Jawab, mungkin ya. Mungkin saja jika kohesi sama besarnya dengan adesi atau kohesi sama dengan adesi. 25. Mengapa pada musim hujan tembok rumah basah oleh air hujan? Apa penyebabnya? Jawab, penyebabnya adalah kapilaritas air lewat celah-celah dalam tembok. 26. Apa yang dimaksud dengan kapilaritas dan mengapa gejala kapilaritas dapat terjadi? Jawab, kapilaritas adalah naiknya zat cair melalui pipa kapiler. Titik. Kemudian, kapilaritas dapat terjadi karena adesi yang lebih kuat dibandingkan dengan kohesi. 27. Berikan contoh peristiwa kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, naiknya minyak tanah dalam sumbu lampu. Kedua, naiknya air di tembok-tembok rumah. Ketiga, naiknya air dari akar-akar tumbuhan dalam tanah sampai ke ujung-ujung daun. Keempat, naiknya minyak dalam sumbu kompor dan sebagainya. 28. Jelaskan mengapa dapat terjadi sudut kontak lebih kecil dari 90 derajat. Jawab, terjadi jika kohesi antar molekul-molekul zat cair lebih besar dibandingkan dengan adesi antara molekul-molekul zat cair dengan wadahnya. 29. Jelaskan yang dimaksud dengan istilah berikut. A. Kohesi, B. Adesi. Jawab ya, yang kohesi dulu adalah gaya tarik-menarik partikel-partikel atau molekul-molekul sejenis. Kemudian yang B, yang adesi, adalah gaya tarik-menarik partikel-partikel atau molekul-molekul yang tidak sejenis. 30.
Samakah daya isap daun dengan gejala kapilaritas yang menyebabkan air naik dari akar ke daun? Jelaskan. Jawabannya adalah berbeda. Titik ya. Kapilaritas disebabkan ada pembuluh yang sama dengan pipa kapiler. Sedangkan daya isap daun disebabkan oleh sifat alami daun yang dapat mengisap air dari akar melalui pembuluh tumbuhan. 31. Hitung massa jenis kubus yang panjang rusuknya 3 cm dan memiliki massa sebesar 216 gram. Nomor 31 kita tulis diketahuinya dulu. Rusuknya S sama dengan 3 cm. Kemudian masanya M 216 gram. Yang ditanya massa jenis atau rho. Jawab, rumusnya rho sama dengan M per V. V-nya dulu, volume kubus S pangkat 3. Jadi 3 pangkat 3 sama dengan 27 cm kubik. Tinggal dimasukkan ya, masanya 216 gram per volumenya 27 cm kubik. Sama dengan 8 gram per cm kubik. Jadi massa jenis kubusnya adalah 8 gram per cm kubik. Kemudian 32. Apa yang dimaksud dengan kerapatan zat? Jawab, kerapatan zat atau massa jenis zat adalah perbandingan antara massa dengan volume benda atau merupakan bilangan tertentu yang besarnya tetap. 33. Apa yang mempengaruhi nilai massa jenis suatu zat? Jawab, jenis zat tersebut ya. Jawab, massa jenis suatu benda atau suatu zat dipengaruhi oleh massa benda tersebut dan volume benda tersebut. Nomor 34. Dapatkah jenis zat diketahui dari massa jenisnya? Jelaskan. Dapat ya, jawabannya bisa atau dapat, karena massa jenis zat adalah sifat khas dari suatu zat. Nomor 35 ya. Apa yang dimaksud dengan massa jenis relatif dan faktor apa yang mempengaruhinya? Jawab, massa jenis relatif suatu zat adalah nilai perbandingan antara massa jenis bahan tersebut dengan massa jenis air. Titik. Massa jenis relatif dipengaruhi oleh massa jenis bahan dan massa jenis air. Apakah fungsi massa jenis relatif suatu zat? Jawab, massa jenis berfungsi untuk menentukan suatu zat. Kemudian nomor 37. Dengan massa yang sama, manakah yang lebih besar, volume besi atau volume air? Jelas jawabannya adalah volume air. 38.
Massa jenis udara adalah 0,00129 gram per cm kubik. Akan tetapi, mengapa pesawat terbang dapat melayang di udara? 38. Jawabannya, lambung pesawat berisi udara, sehingga massa jenisnya menjadi lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis udara. 39. Mengapa galangan kapal dapat mengangkat seluruh bagian kapal sehingga kapal dapat diperbaiki? Jelaskan. Jawab, jika air di dalamnya dikeluarkan, maka massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air laut. 40. Massa jenis suatu zat adalah 8,2 gram per cm kubik. Jika volumenya 2 cm kubik, berapakah massanya dalam satuan kilogram? Diketahui massa jenis suatu zat Rho sama dengan 8,2 gram per cm kubik. Terus volumenya V sama dengan 2 cm kubik. Yang ditanya adalah massanya M. Jawab, Rho sama dengan M per V. Rho-nya 8,2, M-nya ditanya, V-nya 2. Jadi M sama dengan 8,2 dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 16,4 gram. Yang ditanya dalam satuan kilogram. Jadi 16,4 kita bagi dengan 1000 sama dengan 0,0164 kilogram. 41. Mengapa kayu gelondongan yang sangat berat dapat terapung di air, sedangkan batu yang berukuran kecil dan ringan justru tenggelam di air? Jawab, karena kayu gelondongan mempunyai massa jenis yang lebih kecil daripada massa jenis batu. 42. Jika benda A lebih berat daripada benda B, apakah hal ini berarti massa jenis benda A lebih besar daripada massa jenis benda B? Jawabannya adalah tidak selalu ya. 43. Mengapa kita lebih mudah mengapung di air laut daripada di kolam renang? Jawab, karena massa jenis air laut lebih besar daripada massa jenis air di kolam renang. 44. Benda A dan benda B mempunyai massa yang sama. Akan tetapi ketika dimasukkan ke dalam air, benda A tenggelam, sedangkan benda B terapung. Mengapa? Karena massa jenis A lebih besar daripada air, sedangkan massa jenis B lebih kecil daripada air. 45. Suatu benda tenggelam ketika dimasukkan ke dalam bensin, tetapi terapung ketika dimasukkan ke dalam air. Mengapa? Jawab, jadi benda tersebut memiliki massa jenis lebih besar dibandingkan dengan bensin, tetapi lebih kecil dibandingkan dengan air.